Dalam kerangka quantum manifestation, realitas tidak dipahami sebagai sesuatu yang kaku dan terpisah dari manusia, melainkan sebagai cerminan dinamis dari keadaan batin seseorang. Dunia luar tidak berdiri sendiri. Ia terus-menerus membaca dan merespons sinyal internal yang dipancarkan manusia, bukan hanya pikiran sadar, tetapi keseluruhan kondisi diri, emosi, keyakinan bawah sadar, keadaan tubuh, hingga sistem saraf. Konsep dasarnya berangkat dari gagasan tentang medan kuantum. Lautan kemungkinan tak terbatas, tempat semua potensi sudah ada dalam bentuk laten. Medan ini bukan sesuatu yang berada di luar manusia. Ia justru dipahami sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kesadaran itu sendiri. Karena itu, realitas tidak terjadi pada seseorang, tetapi muncul dari dalam dirinya sebagai hasil interaksi terus-menerus antara kondisi batin dan medan kemungkinan tersebut. Medan kuantum tidak merespons kata-kata atau afirmasi semata. Ia merespons koherensi sinyal, keselarasan antara pikiran, perasaan, dan keadaan tubuh. Ketika seseorang mengucapkan niat positif namun tubuhnya tegang, napasnya pendek, dan emosinya diliputi rasa takut, sinyal yang terkirim menjadi terdistorsi. Sebaliknya, ketika pikiran dan perasaan berada dalam keadaan selaras, sinyal menjadi jernih dan mudah dibaca oleh realitas. Disinilah konsep pengamat, observer menjadi penting. Dalam fisika kuantum, potensi tak terbatas baru menjadi pengalaman nyata ketika diamati. Dalam konteks batin manusia, pengamat yang paling dominan bukanlah pikiran sadar, melainkan pikiran bawah sadar, bagian diri yang terus-menerus memegang harapan terdalam, ketakutan lama, dan pola keyakinan yang terbentuk bertahun-tahun. Inilah sebabnya mengapa keinginan sadar sering terasa terhambat oleh pola lama yang tidak disadari. Setiap ekspektasi kecil dalam keseharian, cara seseorang menunggu, bereaksi, atau membayangkan masa depan, sebenarnya adalah tindakan mengamati. Ekspektasi inilah yang secara halus menguatkan realitas lama atau membuka jalan bagi realitas baru. Ketika pikiran dan emosi berada dalam keadaan koheren, sinyal pengamat menjadi lebih kuat dan konsisten. Namun mengamati saja tidak cukup. Realitas baru perlu diwujudkan melalui embodiment, yaitu hidup seolah keadaan yang diinginkan sudah hadir. Banyak orang menunggu perubahan eksternal sebelum mengizinkan dirinya merasa aman, cukup, atau bahagia. Dalam kerangka ini, urutannya justru dibalik. Emosi dan sikap batin dari masa depan perlu dirasakan terlebih dahulu agar realitas luar dapat menyesuaikan diri. Embodiment tidak selalu berarti tindakan besar. Pilihan-pilihan kecil memiliki makna sinyal yang kuat. Beristirahat tanpa rasa bersalah menyatakan rasa layak, bersikap jujur menyatakan keberanian. Bertindak penuh perhatian menyatakan rasa cukup. Perubahan diri mendahului perubahan keadaan. Tahap berikutnya adalah pelepasan kontrol. Upaya mengendalikan hasil secara berlebihan justru memancarkan ketidakpercayaan. Kontrol yang berlebihan bukanlah tanda tanggung jawab, melainkan bentuk resistensi halus. Melepaskan kontrol berarti memindahkan energi dari memaksa hasil menuju pengaturan keadaan batin, napas, emosi, dan sistem saraf. Dalam keheningan dan pelepasan inilah pola lama sering muncul kembali. Pikiran bawah sadar cenderung mempertahankan ketidaknyamanan yang sudah dikenal. Namun setiap kali pola lama disadari tanpa langsung dituruti, sebuah gangguan sakral terjadi. Jeda kecil, sebuah napas sadar sudah cukup untuk membuka ruang pilihan baru. Perubahan menjadi stabil ketika frekuensi baru tidak lagi bersifat sementara, melainkan menjadi ritme hidup. Koherensi bukan tujuan akhir, melainkan proses kembali berulang kali. Tubuh, kebiasaan, relasi, dan lingkungan perlahan menyesuaikan diri. Yang selaras bertahan, yang tidak selaras akan menjauh dengan sendirinya. Pada akhirnya, manifestasi tidak dipahami sebagai usaha mengubah dunia luar, melainkan sebagai proses menjadi sinyal yang konsisten. Bukan lagi menunggu bukti untuk percaya, tetapi hidup dengan cara yang membuat diri sendiri menjadi buktinya. Prinsip akhirnya sederhana namun menantang. Realitas tidak terbentuk dari harapan, melainkan dari keadaan diri yang sedang dijalani.